Ayat ini kita tidak akan bisa memahami ya, kecuali kita mengetahui ayat ini diperuntukkan untuk siapa. Bahwa ayat ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Mereka menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Alkitab. Sangat jelas di dalam kitab mereka itu bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang mendapatkan risalah, yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Yahudi mereka menyembunyikan itu. Tentu sesuatu yang disembunyikan pasti ada tujuannya. Orang-orang Yahudi menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat. Yaitu tentang apa? Tentang sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa yang akan datang menjadi nabi, penutup para nabi itu adalah Nabi Muhammad. Ciri-cirinya jelas ya. Ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Namanya jelas, namanya Ahmad. Namanya pun dicantumkan di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil. Nah, tetapi mereka orang-orang Yahudi itu menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab. Jadi mereka tidak terima. Mereka ada maksud kenapa disembunyikan. Maka di dalam tafsirnya disebutkan fakatamu dzalika li'alla tadhhabu riyasatihim. Jadi kenapa disembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab itu? Yaitu mereka khawatir kepemimpinan yang selama ini ada di kalangan orang Yahudi itu hilang. Orang-orang yang selama ini mengikuti orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi ya, tokoh-tokoh mereka yang dihormati. Bahkan di dalam tafsir disebutkan bahwa mereka orang-orang Yahudi ini memiliki pengikut yang sangat banyak dan pengikutnya ini selalu memberikan hadiah. Ya. Jadi kalau sekarang itu ya amplopan gitu ya. Jadi mereka ini terbiasa menerima hadiah dari pengikutnya. Maka di dalam kitabnya mereka Bani Israel itu disebutkan akan muncul seorang nabi yang sifat-sifatnya sudah disebutkan di dalam kitab itu. Tapi para pendeta ini menyembunyikan. Tidak ada nabi ya. Karena apa? Mereka tahu yang akan muncul nabi yang terakhir yang berikutnya itu dari kalangan bangsa Arab, dari keturunan garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kebiasaan orang-orang Yahudi ini menerima dari bangsa Arab itu hadiah terus menerus. Nah kalau nanti nabi yang datang ini dari bangsa Arab, mereka khawatir nanti tidak dapat hadiah lagi, nanti tidak dapat amplopan lagi, ya. Nanti kepemimpinan ini berarti beralih ke bangsa Arab. Mereka khawatir, sehingga apa? Sehingga mereka menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab, tidak mau mengakui. Islam yang benar pun disembunyikan. Mereka menyembunyikan itu berarti ada maksud dan tujuan. Kalau maksud dan tujuannya orang Yahudi itu apa? Mereka khawatir tidak memiliki kekuasaan, tidak mendapatkan hadiah. Artinya apa? Tidak mendapatkan dunia. Al-i'tibaru bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, kaidah di dalam ilmu Al-Qur'an itu apa? Kita mengambil pelajaran, mengambil ibrahnya itu adalah bi umumil lafzi, dengan keumuman lafaz. Jadi Al-Qur'an ini seluruhnya adalah
berkaitan dengan kondisi kita hari ini. Al-Quran ini diturunkan kepada umat ini, kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan keadaan. Wah, itu kan untuk orang Yahudi, Ustadz. Ini asbabun nuzulnya. Kaitan ayat ini pada saat itu ada orang-orang Yahudi menyembunyikan kebenaran di dalam kitab. Nah, ini la bi khususis sabab. Kita tidak mengambil kekhususan sebab turunnya ayat ini, tapi kaidahnya adalah kita mengambil pada keumuman lafadz. Lafadznya apa? Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Ada orang-orang itu yang mereka menyembunyikan apa yang diturunkan Allah dari Alkitab. Jadi orang yang sudah memiliki Alkitab, ya, kalau umat Islam berarti kitabnya apa? Al-Quran. Berarti ada orang-orang itu yang mereka menyembunyikan kebenaran dalam Al-Quran. Kenapa dia menyembunyikan kebenaran dalam Al-Quran? Ada sebabnya. Bisa jadi takut dipecat, ya. Bisa jadi takut nggak dapat uang. Ada orang-orang yang berusaha menutupi kebenaran. Bahkan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Yang lebih parahnya apa? Yang lebih parah lagi adalah mereka menjual ayat-ayat, mereka menjual kitab ini dengan harga yang sangat murah, qalila, sangat sedikit, mendapatkan hasil dunia. Jadi tidak seberapa. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Coba. Ketika mereka menyembunyikan ayat-ayat ini, ya. Apa yang dicari? Apakah mereka berhak menjual ayat-ayat Allah, menjual kitab-kitab, menjual agama ini untuk meraih dunia? Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka tidak pantas, ya. Ketika kita mengetahui atau melihat ada orang yang menjual agama demi kepentingan dunia, sangat-sangat tidak pantas